Ada pulau indah di Samudra Atlantik, 40 km di lepas pantai Brazil. Pulau ini mudah dijangkau, memiliki garis pantai tak berujung, bebatuan curam untuk didaki, dan tanaman hijau tropis yang tumbuh subur. Tapi di sini tidak ada satupun hotel, tidak ada pendaki di semua bebatuan itu, tidak ada yang melihat matahari terbenam di tepi laut, dan kita tak akan pernah melihat anak-anak membangun istana pasir di pantainya. Orang-orang sudah lama sekali meninggalkan pulau ini dan kemungkinan besar tidak akan kembali untuk tinggal di sini. Tempat ini sudah lama diambil alih oleh makhluk yang tak akan pernah ingin kamu temui. Ilha da Queimada Grande memiliki jumlah ular berbisa paling tinggi di dunia. Tempat ini adalah satu-satunya habitat alami mura tombak emas alias Viper Golden Leachhead, salah satu ular paling berbahaya di dunia. Antara 2.000 sampai 4.000 makhluk ini tinggal di sini. Kabarnya, jarakmu dengan ular di pulau ini tidak pernah lebih dari 90 cm. Mereka mirip agen asuransi jiwa. Mura tombak emas memiliki bisa yang 3-5 kali lebih kuat dibanding kerabat terdekat mereka di Brazil. Evolusi membantu mereka mengembangkan bisa ini agar tetap bisa makan dengan cukup. Satu-satunya mangsa mereka adalah burung yang mengunjungi pulau ini untuk beristirahat. Tombak emas harus melata di bebatuan untuk mencari makan siang dan tidak bisa menunggu sambil mengamati burung mangsanya seperti ular lain. Jadi, mereka mengembangkan bisa super yang bekerja hampir instan. Sebuah legenda mengatakan ular itu bisa sampai ke tengah lautan berkat bajak laut. Mereka sedang mencari tempat sempurna untuk menyembunyikan barang jarahan. Maksudku, emas mereka. Pulau itu sangat cocok. Mereka juga butuh sesuatu untuk melindungi harta ini dari penyusup manapun. Jadi, mereka membawa sejumlah ular, terutama yang berkembang biak dengan cepat. Penjelasan yang lebih realistis dan tidak melibatkan manusia adalah naiknya permukaan laut. Dahulu, pulau ular ini adalah bagian dari daratan utama Brazil, tapi laut mengisolasinya sekitar 11.000 tahun yang lalu. Ular yang terdampar di pulau itu mampu menyebar dan berkembang biak pesat karena tak ada predator pengganggu. Dan saat manusia mencoba mengganggu mereka, anggap saja akhirnya kurang baik. Legenda lain tentang pulau ini adalah ada seorang nelayan yang datang untuk memetik pisang. Dia tidak menyangka akan ditemani ular berbisa, dan mereka sangat senang bertemu menu makanan baru ini. Nelayan itu kabur kembali ke air, tapi tergigit sebelum berhasil melompat kembali ke perahu. Beberapa hari kemudian, kapalnya ditemukan, namun dia tidak berhasil kabur dari sana. Pulau Ular sudah lama tidak berpenghuni, tapi sempat memiliki populasi manusia selama beberapa tahun. Dari 1909 hingga 1920, penghuninya adalah seorang penjaga mercusuar, istri, dan ketiga anaknya. Tugas mereka menghalangi orang lain ke pulau itu. Menurut legenda lain, suatu malam, ular masuk ke rumah mereka lewat jendela. Pasangan suami istri itu membawa anak-anak mereka dan melarikan diri ke perahu. Sayangnya, sang ular lebih cepat. Tak satu pun dari mereka selamat dari kunjungan itu. Mercusuar kini digerakkan otomatis. Angkatan laut tetap teratur mengunjunginya untuk memeriksa kondisinya dan tetap menjauhkan pengunjung dari pulau. Usaha ini penting baik bagi keselamatan manusia maupun demi keberlangsungan hidup ular yang sudah sangat terancam punah ini. Orang-orang yang perlu dijauhkan diantaranya adalah turis pencari tantangan, serta penyelundup yang menangkap dan menjual ular tombak emas seharga 150 hingga 400 juta rupiah. Kolektor dan ilmuwan hewan bersedia membayar jumlah tersebut. Kabarnya, bisa ular ini membantu menyembuhkan penyakit jantung. Dahulu, pernah ada orang yang mencoba membakar pulau ini demi membasmi semua ularnya dan membersihkan lahan untuk pertanian. Tapi ular-ular ini memiliki misi penting. Meneliti ular ini sangatlah penting untuk lebih memahami seluruh famili mura tombak emas dan membantu merawat orang yang digigit olehnya di daratan utama. Insiden seperti itu banyak terjadi di Brazil. Jika benar-benar ingin mengunjungi pulau itu, kamu harus menjadi salah satu ahli biologi atau peneliti yang menggunakannya sebagai laboratorium hidup untuk mempelajari tombak emas. Kamu harus mengurus banyak surat demi mendapatkan izin berkunjung resmi.
Di sana juga selalu ada sekelompok dokter untuk membantu pengunjung lain jika terjadi sesuatu, dan perwira angkatan laut untuk mengamankan pulau ini. Di lokasi lain, ada tempat di mana manusia mampu hidup bersama ular. Pulau Musambua di Danau Victoria, Uganda adalah rumah bagi 2.000 ular dan kurang dari 100 orang. Itu sekitar 20 ular per manusia, yakni ular piton batu, kobra, dan mura. Kamu bisa menemukan mereka bahkan di perumahan. Terkadang mereka berbagi ranjang dengan penduduk setempat. Penduduk di sana percaya pulau itu adalah rumah bagi banyak roh baik yang telah berubah menjadi ular. Manusia hanyalah tamu di sini, dan mereka tidak boleh menyakiti ular-ular itu. Meski kamu menemukan ular kobra di bawah bantal, kamu tidak boleh berteriak minta tolong, karena keberuntungan juga akan ikut kabur bersamanya. Dan jika kamu menyakiti seekor ular, bersiaplah mengemas kopermu lalu pergi dari pulau ini untuk selamanya. Biawak juga hidup di pulau itu. Ular di sana hidup damai dengan biawak maupun penduduk lokal. Biawak lebih suka memakan telur burung dan tidak akan menyerang manusia lebih dulu. Hehe. Bahaya sebenarnya dari Pulau Sentinel Utara bukanlah ular, melainkan manusianya. Pulau seukuran Manhattan yang dikelilingi karang ini adalah rumah bagi salah satu suku paling terisolasi di bumi, suku Sentinel. Mereka adalah masyarakat pemburu dan pengumpul yang tidak menyambut orang asing sama sekali. Satu-satunya kunjungan dari luar yang aman terjadi pada tahun 1967. Berdasarkan yang mereka lihat saat itu, para antropolog menduga kira-kira ada sekitar 15 sampai beberapa ratus orang yang tinggal di pulau itu. Tak satu pun orang di dunia ini yang bisa bicara atau memahami bahasa mereka. Beralih ke tempat berbahaya lain, Pulau Miyakejima di Jepang, di selatan Tokyo. Tempat ini terkenal akan gunung berapi aktif di bawahnya. Dalam 1 abad terakhir, terjadi 6 letusan di sana. Gas beracun menyembur dari tanah sejak insiden terakhir pada tahun 2000. Selama bertahun-tahun, semua penduduk dan turis harus selalu membawa masker gas jika ke pulau itu. Ketika sirine berbunyi, semua orang harus memakai masker gas. Sirine ini adalah pertanda meningkatnya sulfur di udara hingga level berbahaya. Untungnya, sudah bertahun-tahun masker gas ini tidak dibutuhkan lagi. Aktivitas vulkanis membuat Danau Kivu di Afrika juga menjadi tempat yang berbahaya. Danau ini terletak tepat di mana lempeng tektonik perlahan bergerak menjauh satu sama lain. Pergerakan ini membuat kerak bumi lebih tipis dan gunung berapinya lebih aktif. Oleh karena itu, ada mata air panas di bawah Kivu yang menyemburkan air panas, karbon dioksida, dan metana ke danau. Mikroorganisme yang hidup di danau menghasilkan lebih banyak metana. Semua gas ini tetap tertahan di air karena danau itu sangat dalam. Campuran ini lebih padat daripada air danau biasa. Jadi, danau ini memiliki lapisan yang unik. Kivu menjadi berbahaya karena semua gas yang terperangkap di dalamnya bisa suatu saat keluar dan bencana akan terjadi. Saba adalah pulau kecil di Karibia yang diterpa lebih banyak badai dalam 150 tahun terakhir dibandingkan tempat lain di dunia. Ada lebih dari 60 hurikan besar, 15 badai kategori 3, dan 7 badai kategori 5, alias hurikan yang paling destruktif. Jika kamu ingin menguji keberuntungan, berkunjunglah pada musim dingin. Kemungkinan besar kamu tidak akan melihat badai, tapi pendaratannya masih bikin merinding. Kebetulan, Saba juga memiliki salah satu landasan pacu terpendek dan paling berbahaya di dunia yang diapit 2 pegunungan berbatu. Pulau Beaufort adalah pulau yang paling sunyi dan terpencil di dunia. Tanah terdekat dari sana terletak 1.600 km di utara, atau ke pantai Antartika yang jaraknya 1.800 km di selatan.
Tak lebih dari 100 orang pernah kesini, yang kebanyakan adalah ilmuwan yang pernah bekerja di sebuah stasiun penelitian. Jika kamu mau pergi ke sana, perjalananmu akan memakan waktu berhari-hari. Jika kamu kenapa-napa, takkan ada orang yang bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Selain itu, 93% pulau itu tertutup gletser, dan hanya ada satu tempat yang layak untuk menambatkan perahu. Hey, sepertinya seru. Aku mau ikut. Ogah. Gunung Washington di Amerika Serikat didatangi banyak pengunjung, tapi tidak semua orang kembali dengan selamat. Gunung ini dikenal sebagai gunung kecil paling berbahaya di dunia. Angin di sini adalah yang tercepat di permukaan bumi, mencapai 320 km per jam. Hey, main layangan kayaknya seru. Suhu yang sangat dingin dan hujan salju lebat juga mempersulit pendakian. Pendaki seringkali menjauhi jalan setapak dan jalan raya. Meski berhasil mencapai puncak, badanmu akan terasa lebih berat seperti di puncak Gunung Everest.